Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang lingkungan. Kita jaga alam, alam jaga kita. Baik, Sobat Hijau dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Hanifan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam acara Sinau Bareng Sampah sebagai Sirkuler Ekonomi di masa pandemi. Baik Sobat Hijau, kali ini saya akan membahas mengenai sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi. Ya mungkin sekilas ya, kondisi pandemi ini yang terjadi di dunia saat ini menyebabkan banyak dampak. Salah satunya dampak perekonomian dan mobilitas masyarakat semakin berkurang. Salah satu yang terdampak adalah di negara kita, di negara Indonesia. Banyak sektor-sektor yang jatuh akibat pandemi ini, seperti contohnya sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor perbelanjaan. Namun, menurut sambutan Ibu Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya ketika membuka acara Hari Peringatan Sampah Nasional tahun 2021 pada 21 Februari ya kemarin, kata Ibu Menteri, di saat semua bisnis itu jatuh, ya seperti yang kita tahu banyak yang terjatuh, tetapi bisnis sampah lah yang justru meningkat perekonomiannya. Bisnis sampah itu kemajuannya itu hingga 5-7% di nasional. Nah, mungkin bagi Sobat Hijau yang terdampak pandemi COVID ini ingin membutuhkan biaya tambahan hidup untuk biaya mendapatkan penghasilan, dan ketika tidak memiliki pekerjaan bisa kita itu bergerak menggunakan dengan mengelola sampah ini. Sobat Hijau sekalian, kembali lagi dalam Sinau ini. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya ingin menjadi teman ngopi Sobat Hijau sekalian ya. Nah, flashback ya dari materi kemarin, seperti yang kita tahu kondisi persampahan di Jawa Barat itu kondisinya sudah memprihatinkan. Ketika sampah itu dibuang sembarangan menjadi banjir, ketika buang sampah pada tempatnya kapasitas TPA menjadi overload, dan ketika membuang sampah di sungai akhirnya menyebabkan pencemaran pada sungai, habitat sungai menjadi musnah, dan juga habitat laut pada akhirnya di ujung aliran sungai itu demikian menjadi rusak. Ya, mungkin ini sekilas mengenai sampah. Sampah menurut KBBI kan suatu barang yang sudah tidak bernilai. Namun di sisi lain sampah tersebut ketika kita mau ya tahu, mau dan mampu untuk memilahnya, barang itu bisa menjadi bermanfaat oleh suatu pihak, dan juga sampah juga bisa menjadi sumber daya baik bagi alam maupun proses produksi. Nah, perlu Sobat Hijau ketahui, ketika misalnya kita tidak mau memilah sampah, kita tidak mau menjadikan sampah sebagai sirkuler ekonomi dan dibuang ke lingkungan begitu saja, ini dampaknya seperti sampah kertas, sampah tisu, ketika dibuang dibutuhkan waktu 3-4 minggu. Terus di sini ada kertas koran 6 minggu. Terus organiknya apel, sisa buah ya biasanya 2 bulan untuk terurainya. Begitupun ada kardus, di sini membutuhkan waktu 3 bulan untuk mengurainya. Terus juga ada sampah karton kemasan minuman, itu dibutuhkan 3 bulan. Pakaian yang kita gunakan ketika kita membuangnya itu alam perlu butuh waktu 2-5 minggu. Begitupun puntung rokok, mohon maaf bagi Sobat Hijau yang suka merokok, agar kita memulai kepedulian ya, jangan sampai dibuang ke lingkungan karena rokok itu membutuhkan waktu 1-5 tahun untuk diurai. Begitupun ada kaos kaki 1-5 tahun ketika untuk diurai. Ada kayu yang membutuhkan waktu sampai 1-3 tahun. Lalu ada gelas styrofoam nih, bahan-bahan styrofoam itu membutuhkan waktu 50 tahun untuk pengurainya. Begitupun busa pelampung ya, biasa yang kita lihat di laut misalnya, itu membutuhkan waktu 50 tahun
Nah, ini yang kita suka gunakan, ada kantong plastik 10 sampai 20 tahun. Nah, ada juga di sini ada botol plastik minuman kemasan, biasanya itu membutuhkan waktu 450 tahun. Ya, kita resapi dengan hati Sobat Hijau sekalian, ketika misalnya 450 tahun kita sudah tidak ada di dunia ini, mungkin kita sudah dikubur, sudah meninggal dunia, tapi apa yang kita buang itu masih ada, masih berdampak ke lingkungan. Ya, kalau dikembalikan ke ilmu agama, apakah itu menjadi dosa jariah ya di masa yang akan datang, ketika amal kita putus tapi dampak ke lingkungan itu masih terus terjadi, ya sedikit demi sedikit dosa kita terus berlimpah akibat kegiatan kita yang suka membuang ke alam. Begitupun ada plastik minuman yang membutuhkan waktu 400 tahun ketika diurai oleh alam. Ada juga kaleng timah, ya ini kemasan biasanya sarden kayak gitu ya, itu membutuhkan waktu 50 tahun di usia senja kita. Ketika misalnya Sobat Hijau usianya 25 sekarang 2021, ketika 50 tahun kemudian usia Sobat Hijau sekalian menjadi 75 tahun. Nah, itu baru terurai. Begitupun kaleng aluminium, ketika kita tidak menyerahkannya ke sirkuler ekonomi ini, ya membutuhkan waktu 200 tahun. Terus juga adanya popok bayi yang menjadi sampah residu, ya ini merupakan masalah lingkungan juga, membutuhkan waktu 450 tahun untuk diurai. Nah, ini yang paling lama itu ada senar pancing atau bahan nilon, meskipun kecil itu 600 tahun diurai di alamnya. Nah, begitupun ini yang paling lama lagi botol kaca, bila mana kita membuangnya acuh ke lingkungan, tidak menjadi sirkuler ekonomi, dibutuhkan waktu 1000 tahun. Baik, bisa dibayangkan ya. Selanjutnya, nah ini mungkin di kehidupan kita sehari-hari ya, yang sering diolah di masyarakat kita biasanya kan, kalau secara regulasi di Undang-Undang Pemilahan Sampah itu ada 5 kriteria yang dipilah. Namun secara umum yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia rata-rata memilah menjadi 3 bagian. Ada non-organik, ada organik, dan juga ada bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini nanti saya kasih catatan penting mengenai B3 ini. Seperti yang kita tahu, non-organik merupakan sampah yang tidak bisa diurai oleh proses biologi. Ya, ini biasanya diproduksi oleh suatu kegiatan proses dari manusia ya, sehingga menjadi benda mati, dan sebetulnya bisa diregradasi alam, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Ada plastik, ada logam, ada kaca. Selanjutnya ada organik, merupakan sampah yang bisa diurai. Jadi organik ini diproduksi oleh makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan, terus juga ada dari manusia ya, ketika ada sisa makanan, ada sisa daun berjatuhan. Nah, di situ bisa menjadi manfaat ketika misalnya sudah terurai oleh alam menjadi pupuk. Nah, selanjutnya di sini yang perlu Sobat Hijau ketahui, adanya sampah yang memiliki label berbahaya beracun. Yang dimaksud berbahaya ketika misalnya mengenai kulit itu dapat mengiritasi Sobat Hijau sekalian. Bila terhirup oleh hidung akan menjadi saluran pernapasan, bahkan ispa. Terus juga bila tertelan itu akan menyebabkan keracunan bagi Sobat Hijau sekalian. Nah, ketika dibuang ke alam juga akan menjadi musnah karena adanya B3 beracun. Nah, ini perlu diketahui oleh Sobat Hijau sekalian. Janganlah kita sembarangan membuang sembarangan B3 ini. Karena ketika B3 itu dibuang, misalnya masuk ke dalam tanah, di tanah ada tumbuhan itu akan sekejap langsung mati. Daun-daunnya akan mengering lalu mati secara perlahan. Nah, ketika masuk ke dalam tanah, di tanah diserap lagi karena alam tidak bisa mengurai dari B3 tersebut, masuk ke dalam lapisan tanah humus, tanah lempung, tanah liat, lalu di bawah tanah liat ada lapisan pasir,
lalu di lapisan pasir ada lapisan batu. Nah, di bawah batu tersebut ada air yang kita gunakan sehari-hari. Nah, sampai misalnya ke titik rembesan air tersebut, B3 itu masuk ke dalam air baku kita. Nah, ketika kita gunakan air baku ke sehari-hari untuk mencuci, untuk mandi, itu tuh bisa menyerap ke badan kita. Seperti yang kita tahu dalam teori toksikologi, bahwa masuknya racun melalui 3 cara. Satu, bisa melalui kulit, kedua bisa melalui saluran pernafasan, lalu yang ketiga masuk ke dalam mulut. Nah, bila mana sobat hijau sekalian menggunakan air yang mengandung B3 masuk ke dalam kulit, kulit itu akan menyerap B3 tersebut. Dari B3 tersebut masuk ke dalam saluran darah kita, ke kelenjar keringat, ke saluran darah. Dari darah itu bisa masuk ke dalam saluran susunan saraf pusat kita di belakang. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu sarafnya menjadi terganggu, menjadi rusak. Seperti yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang. Yang dimana masyarakatnya itu semua pada tremor. Nah, pada kondisi tersebut ada suatu perusahaan industri di Jepang itu, ketika dia membuang limbah B3-nya ke sembarang tempat, ke saluran laut. Di laut itu ada ikan, lalu ikan itu dimakan oleh masyarakat, terus dimakan juga oleh kucing. Nah, di situ terjadilah dampak wabah penyakit namanya itai-itai, atau dalam bahasa Indonesianya sakit-sakit. Itu tuh orang terus-terusan gemeteran loh. Bahkan ketika tidur juga terus gemeteran kayak gini, tidak bisa mengendalikan tangannya karena sudah rusak susunan saraf pusatnya. Ya, mungkin selanjutnya saya akan menyetel videonya ya, biar sobat hijau tahu apa yang terjadi ketika B3 ini masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya B3 juga ketika misalnya membuang sembarangan, tidak dikelola menurut regulasi ya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu ada hukuman pidananya dan denda sekian miliar. Ya, ini merupakan suatu yang harus kita perhatikan. In 1908, Shin Nippon Chiso built a factory in Minamata, a small fishing village in Kumamoto, Kyushu. The company manufactured nitrogenous fertilizers and soon became the major industry in Minamata. By the mid-1950s, Shin Nippon Chiso had become the industry leader in its field. In 1954, the Sanitation Office of Minamata City began receiving reports of an unknown epilepsy-like affliction which has since become known as Minamata disease. Since the cause of the disease had not been identified, patients were isolated to prevent spread of the disease. Minamata disease is a neurological condition. Mercury poisons the central nervous system, damages the sense of balance and motor skills, which leads to increasingly intense body convulsions and ultimately death. In 1957, the Minamata Disease Research Group of Kumamoto University announced that Minamata disease is a toxic disorder of the central nervous system caused by certain organic mercury compounds transmitted through the intake of seafood. They isolated organic mercury as the sole cause through a series of experiments on cats. In the same year, extremely toxic levels of organic mercury were detected in the human patients. The report submitted to the Ministry of Health and Welfare stated that the underlying cause was organic mercury in seafood, and the wastewater discharge from the factory was suspected.
afflicted patients continued to be found until 1960. A rash of babies were born with brain damage and extreme physical disabilities. The governor of Kumamoto requested a voluntary ban on catches of seafood from the bay. Baik Sobat Hijau pasti mengenal ya sampah organik di kehidupan sehari-hari. Seandainya ini aja mau dipilah, Sobat Hijau mendapatkan passive income yang banyak ya. Jadi sampah menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Selanjutnya ini sampah organik dari yang kita produksi setiap hari dari sisa-sisa buah yang kita suka olah ya. Terus juga ada sisa-sisa makanan yang sudah tidak termakan, terus juga ada sampah dedaunan di pekarangan kita, terus juga bagi yang punya hewan ternak dan juga hewan peliharaan, di sini ada sampah kotoran hewan ya, yang kita bisa manfaatkan menjadi pupuk bagi kehidupan kita. Nah, perlu Sobat Hijau ketahui komposisi sampah di Provinsi Jawa Barat. Ini berdasarkan jenisnya ya. Ada plastik, kertas, logam, kaca, dan lainnya. Jadi penduduk Jawa Barat sendiri ada 49 juta jiwa. Dan kemarin timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat 24.000 ton per hari ya. Nah, di sini kita akan interpretasikan dengan kajian persampahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang dimana ketika mengkaji timbulan sampah di Indonesia sebanyak 64 juta ton, itu komposisinya 60% merupakan sampah organik ya, dari sisa-sisa makhluk hidup, termasuk dari makanan kita, dari daun yang berguguran yang kita buang. Selanjutnya ada komposisi sampah non-organik sebanyak 40%. Nah, dari jenis sampah non-organik yang dapat menghasilkan nilai ekonomi ya, yang bisa menjadi potensi sirkuler ekonomi pendapatan tambahan bagi masyarakat, itu ada beberapa ini ya persentase. Contohnya ada jumlah plastik itu 14%. Terus juga sampah kertas itu 9% dari jenisnya. Terus juga ada sampah logam 4,3%. Terus juga ada kaca 1,7% dan lainnya yang memiliki nilai ekonomi 2,4%. Nah, sehingga dari persentase tersebut sebetulnya kita memiliki peluang sebanyak 31% sampah yang memiliki nilai ekonomis di Provinsi Jawa Barat. Seandainya 31% ini diolah, insya Allah masyarakat itu akan terbantu kehidupannya oleh sirkuleri ekonomi ini. Di sini asumsi perhitungannya 31% itu adalah 77.519 ton per hari. Sedangkan ada juga sampah organik yang memiliki nilai ekonomi juga bila mana kita mau mengolahnya, yaitu sebanyak 16.736 ton per hari. Nah, bila mana kita gabungkan nilai sampah ekonomi tadi yang anorganiknya 31% dan juga sampah organiknya itu 60%, kita memiliki kesempatan memilah sampah itu sebanyak 91%. Bayangkan Sobat Hijau, ketika 91% sampah dipilah, insya Allah kota kita itu akan indah. Tidak ada sampah lagi yang berserakan, tidak ada sampah lagi yang dibakar. Selain kotanya indah, pendapatan masyarakat juga dapat meningkat perekonomian kita. Bila mana ada masyarakat di sini yang terdampak tidak memiliki pekerjaan, dapat dari sirkuleri ekonomi tersebut. Terus juga bagi masyarakat yang duafa ya, bisa juga terbantu dari sirkuleri ekonomi tersebut. Nah, ini contoh ya
skenario pemilahan sampah di Provinsi Jawa Barat. Flow prosesnya ya dari sirkuler ekonomi. Pertama, kita berangkat dari masyarakat Jawa Barat yang tadi menghasilkan sampah. Nah, disinilah saya mengajak ke semua pihak, Sobat Hijau sekalian, stakeholder, bagi akademisi, bagi para pengusaha, bagi para media, sehingga kita terjalin kolaborasi pentahelix. Hayu bersama-sama menyadarkan perilaku masyarakat yang kemarin saya bilang ya, agar tidak lagi membuang sampahnya sembarangan yang bisa menyebabkan banjir, agar tidak lagi membuang sampahnya dengan cara dibakar yang dapat menyebabkan ISPA dan penyakit berbasis lingkungan. Terus juga agar tidak bijak membuang sampah pada tempatnya, karena TPA kita usianya terbatas. Di masa yang akan datang kita tidak bisa lagi membuang sampah pada tempatnya bila kita tidak menyadari ini. Terus juga kepada masyarakat yang suka membuang sampah di sungai, kehidupan sungai menjadi musnah habitatnya. Terus juga dari sungai lari ke laut, laut juga menjadi musnah habitatnya. Nah, di sini kita manfaatkan sarana-sarana yang berada di masyarakat. Di masyarakat itu mungkin memiliki kader, yang dimana di kader itu ada di Posyandu, terus juga ada kantor RW, jajaran ini ya, organisasi lingkup masyarakat, terus ada juga Karang Taruna yang kita bisa ajak diskusi, lalu ada sekolah. Nah, setelah itu kita bersama-sama melakukan penyadaran dengan pemicuan ya terhadap masyarakat, menanamkan rasa jijik, rasa berdosa, rasa takut dari dampak sampah ini, sehingga adanya penyadaran perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah di sini sampah itu harus diselesaikan dari sumbernya, yaitu masyarakat sendiri yang menghasilkan sampah tersebut, sehingga masyarakat yang tadinya nggak tahu menjadi tahu bahwa dampak sampah itu sangat membahayakan bagi kehidupan kita, lalu mau untuk melaksanakan sirkuler ekonomi ini sehingga lingkungannya itu sehat, bersih, terjaga, dan mau memilah sampah. Dan pada akhirnya masyarakat ini mampu untuk memilah sampah sesuai regulasi kita di Permen LH nomor 14 tahun 2021 ya. Pertama, ketika masyarakat mau dan mampu memilah sampah organik, itu banyak potensi yang kita bisa garap. Pertama, dari organik tersebut kita bisa olah masuk ke instalasi biodigester ya. Biodigester itu instalasi menampung sampah, yang dimana sampah organiknya itu bisa diurai oleh bakteri menjadi pupuk cair, dan ketika sudah diolah menghasilkan gas metan. Dari gas metan itu bisa dikonversikan menjadi gas ya, gas untuk kebutuhan kita sehari-hari untuk memasak ya, seperti fungsinya seperti halnya gas LPG ya. Nah, dari situ juga ada budidaya maggot atau black soldier ya, BSF, yang dimana dari maggot itu merupakan suatu binatang yang dapat mengurai sampah organik yang banyak dalam waktu sekejap. Nah, dari maggot juga di situ menghasilkan beberapa produk. Di situ maggot yang sudah kering melaksanakan tugasnya bisa menjadi pakan ternak. Terus juga dari maggot tersebut bisa menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat. Nah, di situ selanjutnya ada potensi dari Bata Terawang, yang dimana kita membangun suatu instalasi untuk menampung sampah, yang dimana sampah itu kita olah, diinkubasikan ke dalam bangunan tersebut. Ya, di sini sih seukuran kandang hewan ya biasanya, bentuknya kotak, lalu instalasinya ada kisi-kisi atau ventilasi yang masuk ke dalam instalasi tersebut. Selanjutnya ada keranjang takakura. Takakura ini metode dari Jepang, yang dimana di sini merupakan tempat untuk menyimpan bahan-bahan kompos yang diberi biodigester ya, atau mempercepat penguraian. Lalu di situ kita membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan untuk mendapatkan hasil pupuknya. Selanjutnya ada yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kota Bandung ya. Di sini penemuan LOSEDA, Lodong Sesa Dapur singkatannya itu, yang dimana kita membangun instalasi berupa pipa dari PVC ya, yang ukurannya 3 sampai 4 inch yang menjulang ke permukaan.
terus kita beri bolong-bolong, di bolong ya kita bor, nah sama kayak biopori ya, lubang-lubangnya itu. Nah, tapi fungsinya karena ruangnya itu lebih ke permukaan, kita bisa menampung sisa-sisa dapur itu dari sisa masak, terus juga sisa potong-potongan sayuran yang kita gunakan, terus juga ketika kita makan buah, kulitnya kita masukkan ke dalam lodong sesa dapur ini. Kita tunggu panennya itu 2 sampai 1 bulan ya, 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, dari produk itu semua itu berpotensi menghasilkan 3 varian produk. Dia itu bisa menjadi pakan ternak, pupuk padat, pupuk cair. Nah, seandainya di sini kita kolaborasi dengan para petani, para peternak, dan juga pelaku petani perkebunan untuk menggunakan produk hasil pembuatan pupuk organik kita, itu bisa menjadi sirkuler ekonomi bagi masyarakatnya. Itu memilah sampah lalu menjadi pupuk, dan pupuk itu terjual, itu bisa mendapatkan perekonomian. Bagi petani juga bisa diuntungkan dengan adanya produk organik ini kan minim bahan kimia yang digunakan. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan hasil panen dari pupuk tersebut dan pakan ternak tersebut, itu residu yang membahayakan tubuh kita itu menjadi sedikit, sangat sedikit, sehingga aman dikonsumsi oleh kita. Nah, ini model sirkuler ekonomi dari organik. Selanjutnya, ketika masyarakat sudah tahu, mau dan mampu memilah sampahnya di anorganik, yang tadi 31% sampah di Jawa Barat itu merupakan bahan anorganik yang memiliki nilai ekonomi. Masyarakat mau memilah plastik, mau memilah karet, bahan karet misalnya, terus ada plastik kemasan, lalu ada kaca, lalu ada besi, tembaga, dan kertas. Lalu di situ mungkin masyarakat gotong royongnya tinggi, sehingga mereka mendirikan bank sampah unit, yang bank sampah unit itu mengacu kepada bank sampah induk yang disalurkannya. Nah, di sini kegiatan gotong royong ini perlu dilakukan oleh masyarakat untuk membentuk bank sampah unit ini. Perlu adanya kepengurusan dari ketuanya, bendaharanya, terus juga seksi-seksi pemilahannya sesuai regulasi. Dan nanti di video selanjutnya Sobat Hijau bisa melihat ya bagaimana sistem manajemennya. Nah, selanjutnya apabila masyarakat belum membentuk bank sampah unit karena pandemi ini belum bisa berkumpul, masyarakat itu bisa menyalurkan sampah-sampah yang sudah dipilahnya itu melalui beberapa aplikasi digital. Seperti contohnya ada Octopus, yang dimana Octopus itu brand dari Hamis Daud ya, perusahaan digital. Mungkin Sobat Hijau di HP-nya silahkan bisa cek aplikasi ini, ada Octopus, ada Greeny, ada MySmash. Ya, mungkin sekilas tentang Octopus, itu merupakan suatu provider dari timnya Hamis Daud yang mau mengambil sampah-sampah Sobat Hijau semua. Nah, ketika Sobat Hijau memilah, Sobat Hijau itu bisa menginput punya sampah apa saja yang sudah dipilah. Nah, di situ misalnya ada plastik 5 kilo, terus juga ada botol 10 kilo, besi misalnya 50 kilo. Nah, sudah di list kayak gitu, lalu masuk ke dalam panggil mitra. Nah, mitra di sini Octopus biasanya menamainya itu Pelestari. Pelestari itu ya nama baik yang diberikan oleh mitra Octopus, yang dimana kan image katanya pemulung itu image-nya negatif ya di masyarakat, maka mereka menyebutnya pelestari lingkungan. Nah, selanjutnya dijemput, lalu ada transaksi, lalu transaksi tersebut dihitung ya berapa kilo sampah yang dihasilkan, divalidasi lagi oleh timbangan pelestari tersebut, lalu masyarakat khususnya Sobat Hijau bisa langsung mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada MySmash. MySmash ini aplikasi yang dimana bisa memandu Sobat Hijau semua untuk mengetahui keberadaan bank sampah di lingkungannya. Ya, sama secara prinsip contohnya kayak Traveloka. Kalau Traveloka membantu kita mengetahui keberadaan hotel di sekitar kita. Nah, kalau MySmash
kita misalnya punya sampah sudah dipilah, tapi nggak tahu bank sampahnya dia di mana. Nah, itu bisa dibantu oleh aplikasi MySmash. Ya, begitupun Greenie juga ini berangkat dari Asosiasi Pemulung Indonesia atau IPI ya. Nah, IPI ini membentuk suatu organisasi komunitas yang dimana komunitas ini bergerak di bidang digital juga sama kayak Octopus. Nah, di sini mungkin dari Greenie secara prinsip sama, mereka menyebut yang mengambilnya itu mitra. Nah, ketika Sobat Hijau sudah memiliki produk-produknya, akan dijemput oleh mitra. Nah, selanjutnya sampah itu dijual, lalu masuklah ke dalam saldo, dompet saldo Sobat Hijau semua. Nah, selanjutnya dari bank sampah itu, bila mana kepengurusannya ada yang kreatif, ada pekerja seni, dia itu bisa merubah sampah menjadi sesuatu barang yang bermanfaat. Nah, di sini bisa menjadi handmade atau handicraft masyarakat. Bila mana itu bisa diolah menjadi barang, itu kita bisa kolaborasi dengan influencer kita. Nah, contohnya di sini ada tas daur ulang itu mau dipakai Mbak Raisa. Nah, otomatis kalau influencer adalah orang yang terkenal, banyak diidolakan oleh masyarakat, pasti masyarakat juga jadi mau membeli produk tersebut karena idolanya juga menggunakannya. Atau mungkin dari handicraft itu bekerja sama dengan perusahaan vendor terkenal tas-tas branded ya, seperti Lois dan sebagainya. Nah, di situ mungkin ada MOU, jadi perusahaan itu mau gitu, yaitu menerbitkan barang-barang daur ulang. Nah, masyarakat yang produksi di branded oleh brand terkenal, lalu ketika masyarakat melihat brand terkenal, ya pasti mereka antusias untuk membelinya. Nah, ini juga ketika sudah terjadi menjadi income, pendapatan tambahan bagi masyarakat. Selanjutnya dari bank sampah unit disalurkan ke bank sampah induk. Ya, ini biasanya bank sampah induk ini administrasinya tingkat kota atau kabupaten di provinsi. Dan pada akhirnya barang-barang yang dipilah ini masuk ke dalam industri yang mengolah daur ulang. Ya, misalnya ada pabrik plastik, ada pengecoran besi, ada peleburan kaca. Nah, tetapi bahan bakunya itu dari masyarakat, makanya inilah yang dinamakan bahan baku ekonomi. Kita masuk ke link langsung ke industri pengolahnya, dan ini bisa menjadi pendapatan tambahan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, di sini perlu Sobat Hijau ketahui bahwa bank sampah itu adalah fasilitas untuk mengolah sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, sebagai sarana edukasi dan perubahan perilaku. Nah, jadi diharapkan yang paling utama itu adanya perubahan perilaku terhadap masyarakat yang tadinya acuh membuang sampah sembarangan, dia menyalurkan sampah tersebut ke bank sampah ini sehingga bisa mendapatkan dampak ekonominya dan juga dampak lingkungan yang baik bagi masyarakat. Dan juga melaksanakan sirkuler ekonomi, ya di situ terus-menerus masyarakat membeli produk menghasilkan sampah itu dijual ke bank sampah itu disalurkan ke produksi lagi, dari produksi lagi menjadi sirkuler ekonomi bagi masyarakat yang dibentuk, dikelola oleh masyarakat, badan usaha, ataupun pemerintah. Misalnya swadaya masyarakat, ada perkumpulan RW, perkumpulan RT, Karang Taruna, organisasi, atau badan usaha misalnya dari PT, dari CV, atau mungkin pemerintah daerah yang membentuk bank sampah ini. Selanjutnya bank sampah unit. Bank sampah unit itu disingkat BSU. Nah, perlu diketahui juga oleh Sobat Hijau, bila Sobat Hijau ingin merintis bisnis sampah ini, dimulailah dari BSU ini yang mengacu kebijakan dari bank sampah induk. Adalah bank sampah yang area pelayanannya hanya mencangkup administrasi setingkat RT, RW, kelurahan, dan desa. Nah, di sini bila mana Sobat Hijau ingin mengajak warga, mulailah membentuk BSU ini. Nah, BSU di sini kondisi ini simpel ya. Di sini hanya butuh modal untuk mengumpulkan masyarakat dan gotong royong. Nah, untuk teknisnya di slide selanjutnya tidak ribet kok.
Selanjutnya ada bank sampah induk yang selanjutnya disingkat BSI, adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup administrasi satu kota dan kabupaten, seperti bank sampah yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bandung, itu bank sampah Resik yang di Jalan Kiara Condong. Ya mungkin Sobat Hijau yang lagi di Kiara Condong bisa main ya, ada di Google Map bank sampah Resik itu dan bagaimana bisa menjadi nasabahnya bagi masyarakat Kota Bandung. Terus juga untuk Kota Cimahi saya contohkan ada bank sampah Samici ya yang di daerah Padasuka. Sobat Hijau bisa main ke sana lihat prosesnya. Nah, pembentukannya juga melalui surat keputusan bupati atau wali kota setempat. Kalau BSU tadi tingkatannya Kades aja, tingkatannya RT aja. Kalau bank sampah induk itu di tingkat kabupaten kota, sehingga SK-nya dari wali kota dan bupati. Selanjutnya juga ada BSI yang bergerak dari swadaya swasta, dari pihak swasta. Contohnya bank sampah Bersinar yang ada di Bojong Soang ya, di daerah Buah Batu ke selatan. Terus di sana tuh ada pihak yang mengelola bank sampah pihak swasta. Nah, kalau BSI dari swasta ini cakupan administrasinya itu tidak tergantung wilayah satu kota ya, bisa berbagai kota, tidak hanya satu administrasi kota dan kabupaten saja. Selanjutnya diharapkan adanya sirkuler ekonomi dari kegiatan tersebut. Sirkuler itu kan pendekatan penerapan sistem ekonomi yang melingkar gitu, kayak siklus air. Air itu pertama itu jadi padat dari es. Dari es itu bisa mencair, dari mencair itu bisa menguap, ya dari menguap juga bisa kembali lagi. Nah, seperti itulah perekonomian kita, yang dari masyarakat, produk digunakan masyarakat juga menjual kembali ke pihak yang memproduksinya, dan pihak yang memproduksinya itu menjual kembali ke masyarakat dari kemasan barang dan sebagainya. Nah, itulah melingkar sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dari sirkuler sampah ini. Nah, di sini manfaat bank sampah perlu ketahui juga bagi Sobat Hijau. Sampah yang tadinya itu menjadi masalah, menjadi bibit penyakit, menyebabkan penyakit berbasis lingkungan dan juga penyakit degeneratif, itu bisa menjadi uang. Menguntungkan kan bagi kita yang kondisi ekonomis sekarang sulit. Marilah kita memanfaatkan potensi dari sampah ini hingga bisa mendapatkan pendapatan tambahan untuk hidup. Nah, dari uang itu bisa menjadi keberkahan. Keluarga yang asalnya susah membeli beras karena menabung, rajin memilah sampah, bisa hidup. Kita bisa membeli beras, membeli lauk pauk, dan buat kehidupan sehari-hari. Dan tadi juga ada masyarakat yang memiliki perilaku hidup yang kotor, jorok, membahayakan bagi masyarakat sekitarnya. Tadi ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang membakar sampah, terus ada yang membuangnya ke sungai. Itu menjadi perilaku hidupnya menjadi hidup bersih dan sehat. Harapannya apa? Ketika sudah menjadi perilaku bersih dan sehat ini, harapan hidup kita itu akan meningkat. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang jelek, ya harapan hidup kita semakin berkurang. Karena aspek kesehatan ini menurut teori Hendrik L. Bloom itu mempengaruhi sebanyak 45% penyebaran penyakit. Selanjutnya, adanya masyarakat yang tadinya acuh, hidupnya hanya individu saja, itu menanamkan sikap gotong royong kebersamaan. Dan ini bisa menjadi ekonomi umat, perekonomian rakyat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar kita ya tahun 45, bahwa perekonomian itu baiknya itu adanya perekonomian kerakyatan, dari rakyat untuk rakyat. Nah, selanjutnya pada lingkungan kita yang tadinya kumuh menjadi bersih, lalu kita sehat, indah, terus juga kita bersahaja. Masyarakat ini bisa meningkat derajatnya, yang tadinya di bawah garis kemiskinan, ketika mau memilah sampah ini meningkat, kita itu ekonominya jadi menengah ke atas ya, diharapkan. Nah, ini saya contohkan kegiatan bank sampah induk. Nah, bagi Sobat Hijau yang tadi
mau membentuk bank sampah unit, saya contohkan ya, ini salah satu bank sampah induk dari yang pengelolaannya swasta, yaitu Bank Sampah Bersinar. Nah, bagi yang mau memulai entrepreneur sebagai pengelola pengusaha sampah melalui bank sampah ini, Sobat Hijau bisa mendaftarkan diri langsung ke bank sampah induk. Ya, bisa bank sampah yang milik pemerintah, tadi ada bank sampah Resik sama bank sampah Samici, bisa juga melalui bank sampah yang swasta. Ya, ini saya hanya mencontohkan salah satu bank sampah induknya ya. Jadi bank sampah unit ini menjalankan operasionalnya menyesuaikan dengan kebijakan yang diterapkan oleh bank sampah induknya. Diharapkan Sobat Hijau semua ketika merintis dari bank sampah unit, sedikit demi sedikit meningkat, pada akhirnya Sobat Hijau itu membuat bendera sendiri menjadi bank sampah induk yang langsung bisa mengakses ke industri pengolah bahan baku sampah. Nah, persyaratannya ketika Sobat Hijau mau membentuk, misalnya di sini ada beberapa cakupan, ada yang mau membentuknya di tingkatan RT, RW, atau mungkin Sobat Hijau ada yang kader PKK. Terus juga ada Sobat Hijau yang bekerja di suatu instansi, baik swasta atau negeri. Nah, Sobat Hijau bisa langsung berkolaborasi dengan bank sampah induk ini, misalnya bank sampah PT Anu. Nah, itu menjadi bank sampah unit dari bank sampah induk ini. Terus juga ada pengelola pasar dan pedagang. Nah, di sini kepengurusannya itu minimal yang dipersyaratkannya itu harus ada ketua dulu yang mengurus bank sampah unit tersebut. Selanjutnya ada sekretaris, lalu ada bendahara yang mengelola keuangannya. Nah, di sini syarat keanggotaan nasabahnya untuk Sobat Hijau yang berada di lingkungan masyarakat minimal ada 20 orang, 20 kakak yang menjadi nasabahnya. Lalu ada instansi, misalnya kayak Sobat Hijau di swasta yang karyawannya ini bersama-sama mengumpulkan sampah dan hasil produksinya juga ada sampah yang memiliki nilai ekonomis, itu bisa dikerjasamakan juga dengan bank sampah induk itu. Minimal ada 40 orang yang menjadi nasabah di bank sampah unit Sobat Hijau semua. Terus juga bagi Sobat Hijau yang pedagang ya, minimal ada 5 pedagang, 5 kios di pasar misalnya ya, di kondisi di pasar yang mau menjadi nasabah bank sampah BSB ini. Nah, ini mekanismenya. Jangan khawatir Sobat Hijau, kalau misalnya ada yang berpikir bahwa menabung sampah itu takut menghasilkan sampah berlebih, kondisi ini bisa kita efektif dan efisienkan. Di sini perlu adanya komitmen, misalnya bagi Sobat Hijau yang berada di masyarakat, misalnya komitmen bahwa menabung sampah itu setiap hari Sabtu, misalnya setiap hari Sabtu pagi dari jam 8 sampai jam 11. Nah, di sini pertama warga sudah memilah sampah di rumahnya, lalu kita sepakat jam 8 teng datang ke titik kumpul Sobat Hijau. Misalnya Sobat Hijau punya pos ronda, ya di pos ronda Sobat Hijau punya posyandu, silahkan kumpul di posyandu. Sobat Hijau punya kantor RW, silahkan berkumpul di kantor RW. Nah, dari situ ada kegiatan penimbangan Sobat Hijau, berapa kilo yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya oleh masyarakat. Lalu di situ disetorkan, ditimbang, lalu dilakukan pencatatan. Nah, di sini mungkin ada 2 kebijakan Sobat Hijau. Ada yang masyarakat ingin langsung hasil tabungannya menjadi uang cash, lalu Sobat Hijau langsung memberikan uang cashnya dari hasil perhitungan pencatatannya. Atau mungkin di sini ada masyarakat yang ingin ditabungkan saja, jadi diakumulasi biasanya untuk dana tabungan pendidikan buat anaknya, atau enggak tabungan untuk nanti lebaran ya, ataupun tabungan di akhir tahun bagi yang ingin piknik. Nah, selanjutnya ketika sudah komitmen pengambilan pencatatan bank sampah itu dari jam 8 sampai jam 11, di situ Sobat Hijau langsung menghubungi pihak bank sampah induknya. Pak, ini sampah sudah terkumpul. Nah, di hari itu juga langsung pihak dari BSI tersebut menjemput sampahnya. Nah, dari situ juga langsung ditimbang ulang oleh pihak
bank sampah induknya, lalu dikilo, lalu dari bank sampah induk juga langsung memberikan transaksi keuangan terhadap sobat hijau semua. Nah, bila mana ada masyarakat yang males untuk menabung, sobat hijau bisa inovasi membuat ini ya, sedekah sampah. Jadi suatu tempat bentuknya itu seperti kerangkeng tabung ya, tabung yang terbuat dari kawat sehingga ada rongga-rongganya, lalu ada sekat untuk memasukkan sampah. Nah, itu diberi edukasi. Jadi sekarang bukan zamannya lagi menyediakan tempat sampah umum, tapi menyediakan tempat sodakoh sampah. Nah, ketika ada masyarakat yang memasukkan bahan baku ekonomis tersebut, memberikan sampah yang memiliki nilai ekonomi, itu bisa dijadikan kesejahteraan untuk pengelola bank sampah unit. Itu mungkin ya secara konsep. Jangan takut adanya penumpakan bank sampah, kuncinya adalah komunikasi sehingga sampah itu dapat dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya ini kebijakan dari BSB ya, manfaat tabungan sampah. Ketika ada warga yang mau menabung, itu bisa dikonversikan menjadi beberapa produk dari bank sampah tersebut. Dari bank sampah unit, warga menabung sampah bisa membayar listrik, ya kan sekarang sistemnya token, terus juga membayar PDAM bagi yang di Bandung. Bahkan ada masyarakat yang ingin mengkonversikannya menjadi pulsa juga bisa. Terus juga bisa dikonversi menjadi sembako ya, bagi masyarakat yang butuh beras bisa mendapatkan beras dari sampah. Membutuhkan gula dan minyak bisa mendapatkan sembako tersebut dari sampah. Nah, bila mana masyarakat rajin menabung terus-menerus secara konsisten, nilai tabungannya itu misalnya menjadi 400.000 bahkan 500.000. Nah, itu bisa kita konversikan menjadi emas. Biasanya 0,5 gram emas pada harga emas kondisi sekarang. Nah, terus juga bagi masyarakat yang mau menabung konsisten itu bisa menyicil kendaraan dari sampah bila mana komitmen dan konsisten melakukannya. Jadi ini sudah bekerja sama dengan dealer-dealer kendaraan ya di Kota Bandung. Jadi kita menyicil motor juga bisa dari sampah. Selanjutnya, bila mana benar-benar terus konsisten, tidak menutup kemungkinan nasabah juga bisa menyicil rumah dan juga bisa naik haji dari menabung sampah ini. Insya Allah berkah dengan adanya sampah ini. Semakin rajin masyarakat kita menabung sampah, semakin lingkungan kita bersih, harapan hidup kita juga semakin meningkat dan pendapatan kita juga semakin sejahtera. Mungkin itu saja Sobat Hijau dari saya mengenai sirkuler ekonomi. Jadi pastikan untuk lingkungan hidup ini bukan otak yang dipakai tetapi hati nurani. Itu saja, mohon maaf ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita.